ada dalam hubungan toksik itu di saat salah satu pihak itu udah ngerasa dirugiin, Mm-mm. ngerasa capek, ngerasa sedih yang berlebihan Ya, dan lain sebagainya. gue ngebatin terus sih ada di dalam hubungan ini, mungkin itu salah satu ciri-cirinya ya. Mungkin kalau emang udah ada ciri-ciri kayak gitu, mending agak kalau memang nggak mau langsung ngejauh, mungkin ya membatasi diri dulu Nah, aja yes. kayak. Pixie Management. Proudly present. Toxie. Talking. Basama Pixie. Hello DGS. Kembali lagi bersama gue Regian Saiful Hilal Dan gue Hapsari di Talking bersama Pixie. Oke, jadi sekarang di podcast kali ini kita akan membahas tentang apa nih? Tentang toxic relationship. Ya, toxic relationship. Apa itu toxic? Sebenarnya ini banyak banget gak sih kayak kita denger, aduh gue ada di hubungan toxic nih gitu-gitu kan. Tapi menurut lo nih sebenarnya toxic relationship itu apa sih? Toxic relationship ya, itu kayak kita dalam suatu hubungan tuh ngerasa gak nyaman atau bahkan gak sehat kayaknya ya. Atau mungkin kayak ada seseorang dalam suatu hubungan itu merasa dirugikan lah istilahnya, atau gak nyaman gitu. Iya, gue setuju sih sebenarnya. Menurut gue, lo ada dalam hubungan toksik itu di saat salah satu pihak itu udah ngerasa dirugiin, ngerasa capek, ngerasa sedih yang berlebihan dan lain sebagainya. Kalau diibaratin itu mungkin kayak simbiosis parasitisme kali ya. Parasitisme. Iya, kayak gitu jadi sih kayaknya. Salah satunya kalau parasitisme kan salah satunya ada yang untung kan? Iya sih. Ya enggak? Iya sih. Kalau di hubungan itu yang untungnya tuh yang kayak gimana? Kan kalau misalkan mungkin yang kena imbasnya mungkin ya yang dirugikannya mungkin ada. Ada. Kalau yang untungnya itu emang ada. Mungkin ya karena kalau misalkan toxic relationship itu kan gak cuma secara fisik gak sih, tapi secara omongan, secara Emosional verbal juga segala ya. macam juga ya kan. Ya. Nah mungkin kalau misalkan yang diuntungkan itu ketika dia ngeluapin emosinya dia ke partnernya, jadi dia emosi, dia ngomong kasar, dia ngomong apalah yang nyakitin hati buat ngeluapin emosinya, padahal partnernya tuh nggak salah apa-apa, tapi Jadi bisa dia yang jadi ngerasa gimana gitu ya? gaslighting, Ya. manipulasi kayak gitu. Jadi seakan-akan pihak ini tuh ya dia bisa ngeluapin emosinya, dia jadi nggak ngerasa bersalah, dia jadi oke-oke aja, jadi fine-fine aja, sedangkan partnernya yang nggak tahu apa-apa, mungkin yang nggak bersalah, jadi ngerasa Gak enak ya. jadi kok jadi gue kayak gitu, jadi bingung nggak sih, Ya. jadi malah jadi overthink dong jadinya Ya. kan. Makanya itu sih kalau misalkan lo udah ada di fase kok gue kayak gini ya, kok gue semenjak sama dia jadi gini ya, kayak gitu, terus jadi overthink terus, atau sedih yang berlebihan, capek yang berlebihan, itu sih sebenarnya tanda-tanda gak sih, tanda-tanda kalau hubungan lo tuh udah nggak sehat Ya, gitu. udah gak sehat. Kayak gitu mungkin sih. kalau emang udah ngerasa kayak gitu mending langsung tinggalin aja gak sih? Nah menariknya gini, kalau orang yang ada dalam toxic relationship, dia tuh nggak nyadar kalau misalkan kayaknya enggak deh, kayaknya dia masih bisa berubah deh, kayaknya hubungan ini masih bisa diperbaiki nih, kayak gitu-gitu. Dan Masih biasanya bisa tuh mereka nggak nyadar kalau ini tuh udah bahaya, udah toxic gitu. Mereka tuh mikirnya kayak ya udah nanti dia juga berubah, kan dia sayang sama gue, kayak gitu ya kan. Atau kalau sama temen atau sama keluarga, masa sih kayak gini, dia kan sahabat gue dari lama, nggak mungkin dong, nanti dia juga bisa diomongin lah, kayak gitu. Mungkin tuh biasa kayak gitu gak sih? Dianya ngerasa kayak mungkin ini misalkan kalau orang yang baru baru gabung nih dalam suatu hubungan, misalkan pertemanan atau ya istilahnya kalau zaman sekarang itu mungkin circle lah mungkin ya, mungkin dia ngerasanya mungkin ini gue baru gabung deh, makanya gue ngerasa kayak gini ya nggak, mungkin tahu-taunya lama kelamaan malah emang hubungannya toksik mungkin. Iya, ya kan, benar sih, benar. mungkin berarti kita harusnya jangan ngerasa kayak gitu ya. Jadi rasa gimana tuh? Iya, jangan ngerasa kalau memang udah ada ciri-ciri nih suatu hubungan itu toksik, mungkin ya udahlah langsung tinggalin aja mungkin ya. Atau kalau misalkan
kalau misalkan kalau kelamaan nih, kayaknya kalau kelamaan tuh kita nanti jadi nggak pakai logika nggak sih? Tapi makainya hati. Jadi mumpung kita masih waras nih, masih makainya logika, jadi mending langsung tinggalin aja pas lagi waras-warasnya tuh ya. Terus. Nah, tadi lo sempet mention ini nih, ciri-ciri orang kalau ada ciri-ciri itu tuh udah mengarah ke toxic relationship. Nah, emang ciri-ciri toxic relationship tuh apa sih? Ciri-cirinya kalau yang gua tahu nih ya, kayak misalkan si orang itu udah ngerasa gak nyaman dikit aja mungkin ya, ngerasa gak nyaman dalam artian perasaan dia itu di hubungan ini baik-baik aja, gak ngelakuin kesalahan, bahkan dia fine-fine aja, tapi kok anak-anaknya orangnya misalkan kok kayak gini gitu loh, kok gua ngebatin terus sih ada di dalam hubungan ini. Mungkin itu salah satu ciri-cirinya ya. Mungkin kalau emang udah ada ciri-ciri kayak gitu, mending agak kalau memang nggak mau langsung jauh, mungkin ya membatasi diri dulu aja. Nah, ya, Kayak setuju. misalkan dalam kalau misalkan ngajak main atau ngajak, ya kalau udah mengarah ke yang seperti itu mungkin ya dibatasi aja dulu sembari kita pikir-pikir lagi, oh ini sebenarnya hubungan ini baiknya dilanjutin atau enggak sih gitu kan. Bingung juga kan kalau kita ada di posisi kayak gitu kan. Gue juga pernah ngerasain sih kayak gitu, tapi enggak yang toksik banget sih alhamdulillahnya gitu. Sampai sekarang Alhamdulillah mau ya. dalam hubungan pacar misalkan atau hubungan teman bahkan keluarga, sampai saat ini alhamdulillah sih gue nggak ngerasain yang toksik berlebih gitulah ya. Mungkin sebenarnya semua hubungan itu toksik gitu loh, tapi ada kadarnya gitu. Ada yang emang sedikit, ada yang emang sedang, dan ada yang emang udah kadarnya tinggi tuh ya patut kita tinggalin. Karena mungkin secara nggak sadar kita juga di mata orang lain bisa aja salah satu penyebab toksik itu sendiri sih. Cuma gue setuju sih, mungkin kalau kita ngomong hubungan gue toksik, dia toksik deh kayak gitu. Pernah nggak sih mikir kayak mungkin gue bagian dari toksik itu, kita menjadi bagian dalam hal yang tidak sehat itu gitu. Bahkan mungkin secara nggak sadar kita. Iya benar. Kadang kan pernah baca nggak sih kayak ada quotes gitu bilang ketika ada orang yang pergi dari hidup lo, itu berarti Tuhan lagi ngejagain lo. Tuhan ngabulin doa lo dengan cara ngejauhin orang-orang yang something like that. You get what I mean? Kayak gitu kan. Pokoknya intinya kalau lo kehilangan seseorang, ada yang ninggalin lo, berarti itu doa lo terkabul gitu. Karena Tuhan jadi ngambil orang-orang yang gak baik buat lo gitu, ngeluarin orang-orang yang gak baik dari hidup lo gitu. Tapi gue jadi mikir, gimana kalau orang lain juga berdoa kayak gitu dan akhirnya gue yang dijauhin. Gue yang dijauhin dari hidupnya dia. Tuhan yang ngejauhin gue. Jadi kan menurut gue itu dua arah gak sih? Kayak orang lain juga bisa doa kayak gitu terus akhirnya gue yang dijauhin. Gue juga kan bisa doa kayak gitu terus dia dijauhin gitu. Gak tau juga kan kita di mata orang lain kayak gimana. Makanya menurut gue jangan nyalahin 100% ke orang. Dia toksik banget sih, gue temenan sama dia jadi gini gitu. Harusnya mungkin introspeksi diri terlebih dahulu. Bener, gitu. Terus mungkin gue mau nambahin yang ciri-ciri kali ya. Kalau menurut gue ciri-ciri kita udah ada di hubungan yang gak sehat itu, pertama, lo jadi second guess yourself. Maksudnya lo jadi ngeraguin diri lo gitu. Kayaknya lo jadi mikir gini, kayaknya gue gak pantas ya buat dia, kayaknya gue yang salah deh, kayaknya gue tadi harusnya gak kayak gini deh, apa gue benar, apa gue salah, kayak gitu. Jadi second guess yourself gitu. Oh, itu juga bisa ya menurut gue. Menurut gue ya guys, gue juga belum begitu pengalaman sebenarnya. Cuma kalau yang gue perhatiin itu kayak gitu, lo jadi second guess yourself, terus habis itu lo jadi ngelanggar value yang udah lo tetapin di awal. Misalkan gini, kita dalam pertemanan nih, dari circle lah ya. Terus gue tuh dari awal punya value, punya prinsip kalau gue nggak mau minum-minum, gue nggak mau clubbing, gue nggak mau kehidupan malam lah. Value gue kayak gitu. Terus semenjak ada dalam circle ini,
mereka ngajak tapi lama-lama maksa gitu, kayak nggak asik lo nggak ikut, lo gimana sih masa kayak ginian aja nggak mau, udahlah ikut aja nggak usah minum. Terus akhirnya lo ikut, tapi lama kelamaan lo jadi minum, lama kelamaan itu jadi rutin. Itu berarti lo udah ngelanggar value lo kan di awal. Menurut gue itu udah mulai arah-arah ke hubungan yang gak sehat kayak Iya. gitu. Terus menurut gue lagi ini sih lo jadi terpengaruh fisik sama mentalnya, karena hubungan gak sehat itu kan bisa mempengaruhi Ini, fisik ya. sama mental kan. Kalau fisik ya of course lo jadi lebam-lebam lah, atau jadi kurus, atau jadi Banyak gimana, kepikiran ya. iya kayak gitu. Itu pasti udah jadi cara ciri-cirinya ya kan. Terus kalau masalah mental itu biasanya dari verbal nggak sih? Kayak di gaslighting, dimanipulasi, terus juga dikasarin, ngomong kasar, toxic positivity juga. Menurut lo gimana tuh? Masuk gak tuh toxic Ya, positivity? masuk sih, cuma mungkin kalau masalah itu kita bahas di selanjutnya aja deh kayaknya. Biar Gitu. biar apa ya? Biar nyambung Biar lah nyambung ya. ya. Iya. Cuma Kalau menurut gua toxic positivity kan mungkin kita bakal ngebahasnya lebih luas lagi ya. iya. Tapi menurut gua toxic positivity itu masuk juga sih ke toxic relationship, the versi mentalnya. Karena ketika lo cerita sama sahabat lo, terus cerita sama partner lo atau segala macam, terus respon mereka adalah udahlah nanti juga berlalu, namanya juga hidup, sabar ya, kayak gitu-gitu. Itu tuh emang positif tapi itu toxic gitu menurut gue sih, dan itu bisa ngarahin lo ke toxic relationship gitu. Berarti banyak juga ya faktor-faktor yang bisa yang ngaruh lah intinya dalam toxic relationship itu kan. Bener, menurut Bahkan kita lah ya. kayak sesuatu yang kita anggap baik tuh bisa aja mungkin menurut orang lain gak baik gitu ya. Contohnya Ya mungkin itu maksudnya ke toxic positivity gitu, kayak tadi ya maksudnya. bisa, aduh. Iya. Iya bisa. Terus kalau misalkan kita udah terlanjur ada dalam hubungan yang gak sehat, kita harus apa? Kalau udah terlanjur ya baiknya sih mending ya udahlah tinggalin aja lah. Gak segampang itu tahu. Ya maksudnya kayak meskipun nggak mudah, tapi kan yang namanya usaha gitu loh. Kalau kita pengen lebih baik lagi, pengen atau bahkan memperbaiki, bisa nggak kalau memperbaiki hubungan itu? I don't know. Ya kalau misalkan kita udah terlanjur terjebak nih, tapi kita udah nyaman, mungkin kalau emang bisa dirubah, kalau bisa ya rubah sih. Mungkin misalkan kalau dalam suatu hubungan ini hubungan pacar lah misalkan ya, itu hubungan itu emang udah toksik nih, udah kejebak, bahkan kita udah beberapa tahun menjalin hubungan sama dia misalkan ya, tapi kita tuh sayang gitu sama dia tuh, susah gitu, itu pasti ada dua pilihan. Kalau nggak ninggalin ya memperbaiki. Menarik nih. Gue boleh motong nggak? Gimana? Tadi kata lo kalau misalkan udah dalam hubungan yang bertahun-tahun, terus sayang gitu segala macam, itu beneran sayang or you just need her? I mean, pacaran bertahun-tahun itu beneran sayang atau lo cuma butuh dia, lo nggak mau sendirian, karena sayang karena waktunya udah lama, sayang karena udah kenal sama keluarga masing-masing, sayang karena udah kenal sama circle masing-masing. Jadi lo bener-bener sayang atau lo cuma butuh dia gitu? Mungkin bisa dua-duanya sih. Tapi kan mungkin kalau yang namanya toxic itu bisa aja emang pertamanya baik-baik aja, tapi di tengah jalan ada salah satu yang memang sikapnya berubah gitu kan. Tapi ya pertamanya baik-baik aja. Berarti kalau kayak gitu berarti mungkin sayangnya yang benar sayang gitu loh. Bukan karena takut sendirian atau apalah gitu. Mungkin kalau kayak gitu lebih kayak gimana? Lebih bisa diperbaiki mungkin lah. Kalau misalkan hubungan, contoh nih, hubungan 3 tahun, 2 tahun pertama tuh baik-baik aja, fine-fine aja, di tahun ketiga tuh salah satu
si cowok apakah atau ceweknya itu ada yang berubah, terus dia ngerasa toksik dalam hubungan itu, dia ngerasa gak nyaman, gak sehat, bahkan dia pengen udahlah pengen putus aja gitu. Tapi dalam sisi lain dia juga masih sayang gitu. Kok padahal tahun-tahun kemarin aku tuh baik-baik aja, kok bisa kayak gini gitu, penyebabnya apa gitu loh, apakah ini bisa diperbaiki atau enggak. Kalau emang nggak bisa ya tinggalin aja gitu, tapi kalau bisa kenapa enggak gitu kan. Setuju nggak kalau kayak gitu? Sebenarnya agak nggak ada yang nggak setuju sih, nggak sepenuhnya Apa-apa, setuju. iya nggak apa-apa. Kalau menurut gue, love and need are two different things. Jadi kayak banyak orang yang bilangnya itu mereka tuh cinta, gue cinta banget nih sama dia, gue sayang lah sama dia gitu. Padahal mereka tuh sebenarnya nggak cinta, mereka tuh nggak sayang, karena cinta dan sayang itu nggak mungkin jadi obsesi, nggak mungkin jadi kayak lo dia pengen menuhin diri dia buat gue sepenuhnya gitu. Itu kan toksik kan kalau udah kayak gitu. Karena banyak kan orang yang bilang love itu tuh sebenarnya nggak love, tapi mereka cuma butuh aja, cuma butuh. Mereka nggak mau sendirian, mereka butuh orang lain, mereka juga pengen disayang. Tapi mereka sebenarnya nggak love gitu. Tapi kan Tapi mungkin butuh aja. emang tujuannya itu kan, Apa? emang tujuan kamu memiliki suatu hubungan itu apa? Kan mungkin saling membutuhkan. Ya saling membutuhkan, tapi kan kalau lo butuh, yang gue maksud di sini tuh lo jadi dependent gitu loh sama partner lo, kayak obsesi jadinya. Oh jadi bukan. Jadi need yang obsesi gitu, jadi lo dependent sama orang ini gini gitu maksudnya. Gitu. Terus kalau menurut gue lagi banyak deh, gue nggak tahu karena gue nggak begitu berpengalaman di dalam yang toxic banget gitu, toxic relationship gitu. Nggak berpengalaman ya? Enggak sih. Enggak. Mungkin I might be in the toxic, but I don't think so gitu. Cuma menurut gue ya, dari yang gue amatin, dari cerita-cerita teman-teman gue segala macam, orang yang ada dalam toxic relationship, mereka tuh nggak nyadar, dan mereka tuh nggak bisa dibilangin hubungan lo tuh udah nggak sehat, lo putus aja sama dia. Gak bisa. Kenapa? Gak didengerin. Karena kita makinya logika, sedangkan mereka makanya hati. Jadi gitu yang gue bilang tadi kan, kalau udah kelamaan itu pasti kita cenderung pakai hati. Jadi mendingan kalau dari awal udah ada red flags, ini lo lari aja. Ini lo lari aja, tinggalin aja, daripada dilanjutin nanti lo susah ngakhirinnya gitu. Dan kalau menurut gue, cara buat ngatasin hubungan yang nggak sehat ini tuh sebenarnya ada beberapa step by step. Cuma gue disclaimer dulu ya, gue nggak tahu dan gue bukan pakar di bidang ini. Ya, ini cuma menurut kita gitu iya, ya. betul, ini cuma menurut kita aja, bersifat subjektif ya, bukan objektif. Nah kalau menurut gue yang pertama lo harus lakuin ketika lo tahu lo ada dalam hubungan yang gak sehat itu pertama itu yang pertama. Iya, yang pertama itu lo harus cinta sama diri lo sendiri. Karena kalau lo nggak cinta sama diri lo sendiri, lo nggak bakalan bisa ngeliat deh tuh kalau partner lo atau keluarga mungkin atau temen lo itu toxic. Makanya lo harus love yourself first gitu. Jadi kalau misalkan lo nggak cinta sama diri lo sendiri, susah banget sih buat keluar dari hubungan yang nggak sehat gitu. Dan kadang kalau lo nggak cinta sama diri lo sendiri, lo jadi nyari pelarian gitu, nyari pelarian buat ngegantungin hidup lo ke orang lain. Jadi dependen sama orang lain. Jadi terlebih lagi sama partner lo yang toksik ini gitu. Jadi lo dependen. Jadi mau lo diapain sama dia ya udahlah nggak apa-apa, daripada gue ditinggalin, ya udahlah nggak apa-apa, yang penting gue sama dia, ya udahlah nggak apa-apa, yang penting kita masih bareng gitu. Terus abis itu menurut gue kita harus komunikasi sih. Komunikasi yang baik gitu. Komunikasi sama diri sendiri juga sama orang lain. Itu emang sama penting partnernya sih. Iya kan? Karena komunikasi penting banget sih. Kalau emang misalkan kita udah ngerasa hubungan itu nggak baik,
atau ya toxic gitu kalau nggak ada komunikasi sama orangnya yang emang bersangkutan, ya nantinya kayak lo tadi, kita kayak ya udahlah ya kayak gitu aja terus ya, kayak ngerasa, bahkan kayak ngerasa gak enakan tuh termasuk dalam Apa? itu juga ya, kayak kita di dalam suatu hubungan pertemanan kayak nggak enakan gitu loh, itu kan jadinya toksik karena kita kita berani gak enak tapi orang lain tuh seenaknya gitu sama kita, jadi jatuhnya ya sebenarnya gak apa-apa gak enakan, tapi ya jangan terlalu Berlebihan. berlebihan, karena kalau berlebihan nantinya orang lain seenaknya sama kita, nanti kita bakal terus-terusan aja kayak gitu. Soalnya aku pernah juga tuh di posisi kayak gitu, kayak benar-benar gak enakan banget, bahkan ketika gue yang salah pun Saya minta maaf. iya gue yang minta maaf gitu, kayak anjir ini apaan sih gitu loh, Hmm. kok gini banget itu. Kayak gitu tuh udah bisa dibilang toksik loh. Iya makanya Kayak gue ya udahlah, gue tinggalin lah hubungan itu, ya benar-benar udah nggak sehat itu. kalau lo udah mulai nyalahin diri lo sendiri atas semua kesalahan, maksudnya semua masalah yang ada, menurut gue itu udah mulai toksik sih. Iya itu udah toxic, bahkan udah ngapain lah kayak gitu gitu loh kan, nggak ada manfaatnya gitu kalau diterusin juga, kayak namanya masa lalu ya. Berarti ada pengalaman ya. Ada sebenarnya pengalaman itu dulu, benar-benar kayak diperbudak istilahnya itu. Wow. Tapi ya mungkin ya gua yang ngerasa kayak gitu, mungkinnya kayak ini kok gua terus gitu yang salah, kok gua terus yang ngalah, gua terus yang kayak gini, sedangkan dia bahkan dia nyampe berani kayak ngomong kasar lah kayak gitu istilahnya, kok kayak gini gitu loh, padahal gua salah apa gitu kan, padahal salah gua pun kalau emang di ini pun nggak salah banget gitu loh, bahkan mungkin kebanyakan emang dianya yang kurang kurang ngerti atau kurang introspeksi diri lah gitu, jadi ya udahlah kayak gini tinggalin aja, akhirnya mungkin ya sekarang dia dapat orang yang tepat, ya alhamdulillah. Nice. Good for the man. Iya lebih baik ya udahlah, emang saya bukan orang yang tepat gitu. Ada kok nanti ya. Nah, by the way, dari cerita lo tadi gue jadi kepikiran. Kayaknya tambahan lagi ciri-ciri orang ada dalam hubungan toksik itu, salah satunya dominan. Ya nggak sih? Kalau salah satu udah terlalu dominan dan yang satunya jadi ngalah terus, Ya itu berarti udah bisa dibilang toksik juga kan ya? iya kan, kalau kayak gitu berarti salah satunya yang ngerasa dirugiin mungkin ya. Ya itu udah termasuk sih, bisa aja sih. Berarti agak rumit ya memang. Memang rumit sekali apalagi di zaman sekarang tuh, waduh, dikit-dikit toksik zaman Iya. sekarang tuh. Iya, tapi menurut gue banyak orang yang ngomong gue dalam hubungan toksik, dia toksik segala macemnya, tapi mereka tuh nggak paham arti sebenarnya gitu. Maksudnya asal ngatain orang Asal toksik ngatain aja gitu. Iya. Padahal menurut gue ya, kalau lo asal ngatain orang toksik itu tuh nggak baik loh. Kenapa tuh? Karena ya gimana lo ngelukain perasaan orang. Pesan orang. Dan kalau lo cari tahu arti toksik itu sendiri, itu tuh sebenarnya parah gitu. Jadi kalau gue ngatain lo toksik, berarti lo tuh bener-bener racun gitu. Dan racun tuh nggak seharusnya didekati, nggak seharusnya dimakan mungkin. Iya. Jadi jangan menurut gue, sembarangan jangan lah itu. sembarangan lah ya, jaga mulutnya. Jangan asal ngomong. Jangan asal ngomong. Apalagi kalau nggak tahu artinya ya kan. Iya, karena mungkin misalkan kalau kita nggak terlalu ngerti gitu kan, sedangkan orang yang kita katain ngerti apa itu toksik, malah dia yang jadi menganggap kita toksik itu sendiri, ya nggak? Iya, jangan-jangan lo ngatain orang-orang toksik padahal lo nya yang toksik gitu. Iya. Ya kan? Ya nyadar diri aja lah ya. Lagi di sosial media, Nah, apalagi sosial media tuh toksik sosial media kayaknya lebih banyak ya. lebih banyak, apalagi netizen yang wah Bikin second account. iya. Kenapa ketawa? Enggak sih ya itu. Apalagi kalau misalkan gua lihat tuh yang netizen yang misalkan di salah satu platform sosial media nih,
ada contohnya yang kasus sekarang tuh yang rame-rame itu yang di Binomsko itu loh. Oh, iya iya Ya iya. yang itu kan. Nah itu banyak banyak orang-orang yang ngejudge gitu, yang kayak pertamanya ayo semangat gini gini gini, tau-taunya bermuka dua gini gini gini. Wah, banyak banget Kayak sih. gimana ya, susah banget kalau kita ngikutin kemauan, bukan kemauan sih, kalau kita ngikutin arah netizen tuh Jadi serba salah dikontrol gitu. sama sama netizen, jadinya toksik juga sih sebenarnya kalau netizen kayak gitu tuh. Iya makanya kita itu harusnya sebagai netizen yang baik gitu ya. Ya jangan asal komen lah ya, kalau di postingan orang lain tuh seluruh komentar tuh ya pikir-pikir dulu gitu. Bener. Karena bisa jadi komentar gitu tuh berpengaruh banget buat dia kan. Sekarang bahkan banyak yang karirnya putus, bahkan banyak yang bunuh diri gara-gara komentar Bener sih. kita Itu sendiri gitu. itu yang harus jadi acuan orang sih sebelum kita ngelakuin sesuatu, sebelum kita mutusin buat ada di suatu hubungan segala macam. Coba berkaca diri dulu, Nah, apa itu. udah siap, apakah lo udah cukup udah cukup Mm-mm. baik sebelum nulis sesuatu, sebelum upload sesuatu, sebelum Iya. mutusin ada dalam suatu hubungan kayak gitu-gitu sih. menurut Intinya gue. harus siap lah ya, harus siap dan harus Benar. sadar sebelum kita menyalahkan orang lain gitu kan. Yap. Karena emang dalam hubungan yang baik terdapat jiwa yang baik. Boleh banget Kak quotes-nya. Iya, itu mungkin salah satu apa ya, kayak apa ya? Apa? By the way, kalau misalkan relationship-nya itu kayak organisasi, menurut lo ada nggak? Relationship-nya organisasi Iya, maksudnya kayak gimana tuh misalkan? hubungan itu kan kata yang general banget ya. Ya. Oh, Nah. mungkin hubungan dalam suatu Iya. organisasi. Iya, bisa Tapi nggak dalam sih? mencakup semuanya gitu. Hmm. Satu organisasi itu. Satu organisasi itu toxic, Ya bisa jadi. really? Kalau kayak gitu berarti organisasinya tuh nggak baik gak sih maksudnya? Ya iya dong. Karena Why? mungkin setiap organisasi Why? nggak selalu baik juga. Contoh organisasi yang nggak baik. Ya nggak tahu ya, kalau maksudnya gini, maksudnya kayak memang itu organisasi biasa ya, maksudnya seperti kebanyakan organisasi lah, tapi mungkin orang-orangnya tuh di sana tuh kayak gak baik dalam artian gak baik buat kita gitu, buat jadi kita mungkin menurut orang biasa aja, tapi menurut kita kan belum tentu gitu, karena mungkin emosi, mental sama pikiran seseorang tuh kan beda-beda. Ada yang dikit-dikit kesinggung, ada yang emang banyak-banyak nggak kesinggung sama sekali, mungkin karena dia nganggapnya bercanda atau gimana kan. Bisa. Ada aja sih, tapi ya aku nggak tahu, karena kalau dalam organisasi aku mungkin kurang. Gue kayaknya tahu deh organisasi yang menurut gue itu toxic kali ya, kalau bisa Apa tuh? dibubarin aja gitu. ISIS kan. Tapi ya kita tuh ngeliat ISIS kayak kita ngeliat ISIS tuh kayak ini organisasi parah banget, kayak Bunuh-bunuh orang nggak? ngapain sih ada gitu kan. Tapi kalau dalam pandangannya mereka tuh kayak mereka tuh baik-baik aja gitu. Mereka Ya, iya, mereka mungkin kayak malah menurut mereka tuh mereka melakukan sesuatu yang benar, baik yang gitu kan, baik ya. Ya, tahu sih kalau berjihad itu. segala macam. Jadi menurut gue emang harus butuh sudut pandang lain gak sih Iya, dalam tapi semua hubungan, bahkan organisasi pun kayaknya butuh sudut pandang orang ketiga. kalau menurut gua ngebubarin ISIS itu susah banget nih kayaknya, karena bahkan pemerintah dunia yang turun pun sampai sekarang belum bisa ngancurin itu. Yeah, but that's just one example, Ya, right? salah satu contoh lah ya. Okay, so before we close, ada satu hal yang mau lo sampaikan nggak tentang toxic relationship ini? Kalau menurut gua sih ini kayak peringatan aja ya buat kita, kayak misalkan kalau kita ada dalam suatu hubungan, kalau emang hubungan itu udah emang ya udah benar-benar nggak baik gitu, udah benar-benar kita ngerasa gak nyaman, udah jangan berpikir panjang, siap-siap aja buat kita tinggalin hubungan itu. Ya mungkin emang gak mudah, cuma tapi kan
kita bisa berusaha gitu, step by step gitulah istilahnya. Kita bisa ninggalin itu sedikit demi sedikit, bahkan kalau emang kita udah lepas tuh bisa aja kehidupan kita lebih baik daripada di situ kan. Banyak kok yang udah ngalamin kayak gitu. Aku sering lihat di sosial media yang emang dia udah keluar dari suatu hubungan toksik tuh dia hidupnya lebih baik, lebih sehat gitu loh. Lo termasuk. Gua mungkin bisa aja sih termasuk. Dulu ya, ini dulu banget sih. Dulu banget ini. Ya Oke. intinya gitulah, kita berhati-hati aja lah dalam suatu hubungan. Kalau dari gue ya, Dari lo gimana? mungkin kalau ke gue lebih ke pencegahannya sih, karena kalau kita udah terlanjur masuk ke toxic relationship itu kita susah banget buat keluar, kecuali emang kita tuh udah nyadar gitu, udah Ya. kebuka matanya, udah pakai logika lagi, udah bukan pakai hati gitu. Jadi kalau dari gue, ini sebenarnya prinsip gue sih. Kalau misalkan kita mau mulai suatu hubungan, kita Ya. tuh harus bisa lebih bahagia. Karena kita sendiri aja tuh bahagia. Kalau Apalagi- kita mutusin buat ada dalam suatu hubungan, kalau kita mutusin buat partner sama orang, ngejalanin hidup sama orang, kita harus lebih bahagia. lebih bahagia ya. Jadi sebelum mulai sesuatu hubungan, lo pikirin dulu apakah lo bakalan bisa lebih bahagia sama dia atau lo lebih bahagia sendiri. Ya, Gitu sih. Jadi kalau gue lebih ke pencegahan. pencegahannya ya Hmm. sebelum masuk dalam hubungan itu kan. Betul. Ya berarti kita harus bisa memilah dan memilih mana hubungan yang baik, mana yang enggak, mana orang yang baik, mana yang enggak. Karena rata-rata sekarang ini baik di depan, buruk di belakang gitu kan. Mendingan buruk-buruk sekalian di depan gitu, biar enggak terjerumus gitu. Ya sebelum kita mengatakan orang lain buruk atau enggak, kita berkaca diri dulu lah. Bener. Kita udah baik apa enggak gitu kan. Pasti kita juga banyak salah kan. Apalagi gua gitu loh. Banget salahnya. Semua orang emang banyak salah gak sih? Iya sih ya. Oke. Dan satu lagi pesan gue buat semuanya yang lagi ada dalam hubungan yang gak sehat, Ya. semoga bisa cepat dapet pencerahan dan juga penyelesaian yang sebaik-baiknya ya. Amin ya itu. And good luck with your life. And okay, so this is our closing. We are End. Oke, so kita udah selesai Ya. pembahasan hari ini tentang toxic Toxic relationship. ya. Jadi ini disclaimer aja, kalau emang kalian gak setuju ya nggak apa-apa. Kalau setuju ya bagus gitu loh ya kan. Yes. Karena setiap pikiran orang kan beda-beda gitu. Ini sebuah ya gitulah. Iya benar. Kalau emang kalian ada kritik dan saran ataupun pemikiran ide baru tentang toxic relationship, kalian bisa komen ya di bawah. Oke, jangan lupa share, like, komen, dan Subscribe. ya, dan nantikan di podcast kita selanjutnya. See ya.